Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi emas 2045. Pernahkah kalian berpikir mengapa kalian rela membayar lebih untuk memasang tempered glass pada handphone kalian? Atau pernahkah kalian berpikir mengapa kalian dengan sukarela menggunakan helm pada saat berkendara? Jawabannya adalah karena kalian menyadari adanya resiko. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya menjelaskan rumus di papan tulis, tetapi juga membekali kalian dengan perisai masa depan. Saya Faridatul Jannah dari Madrasah Aliyah Nurul Ulum Cindogo Bondowoso. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi generasi yang savvy melalui literasi asuransi yang tepat berdasarkan panduan Otoritas Jasa Keuangan. Anak-anak, berdasarkan buku 4 perasuransian OJK, asuransi itu simpelnya adalah sebuah manajemen resiko. Namun perlu kalian ingat bahwa asuransi hanya akan menjamin resiko murni. Artinya resiko yang apabila terjadi kalian akan benar-benar rugi, seperti sakit atau kecelakaan. Jadi bukan resiko spekulatif seperti judi atau investasi yang masih memiliki peluang untuk untung. Jadi di sini kita itu mau melindungi nilai ekonomi kita, bukan untuk mencari keuntungan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, kok bisa sih perusahaan asuransi mampu mengklaim miliaran rupiah, padahal premi yang kita bayarkan hanya ratusan atau bahkan puluhan ribu. Nah, ini adalah rahasia besarnya, yaitu the law of large number atau hukum bilangan besar. Jadi perusahaan asuransi menghimpun puluhan ribu orang yang memiliki resiko sama. Kita menyisihkan uang kita membayar premi ke dalam satu wadah besar. Nah, ketika salah satu dari kita tertimpa musibah, maka uang dari wadah besar inilah yang kemudian akan menolong kita. Jadi ini semacam bentuk gotong royong yang sistematis dan profesional yang membantu, mendukung, menjaga ketahanan ekonomi keluarga kita. Nah, selain itu, di dalam buku 4 perasuransian OJK juga dijelaskan tentang 6 prinsip yang menjaga integritas asuransi. Namun hari ini kita hanya akan membedah 4 pilar utama yang wajib kalian ketahui agar kalian tidak salah langkah, sehingga kalian dapat menjaga proteksi keluarga kalian agar tetap aman. Yang pertama adalah insurable interest. Nah, untuk prinsip ini kalian hanya boleh mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi dengan kalian. Artinya, jika sesuatu atau objek ini rusak ataupun hilang, kalian benar-benar akan rugi. Contohnya, kalian boleh mengasuransikan kesehatan orang tua kalian karena apabila mereka sakit, kalian akan terdampak. Jadi kesejahteraan kalian akan terdampak dan biaya sekolah kalian juga akan terganggu. Contohnya lagi, misalnya kalian boleh mengasuransikan rumah kalian karena apabila rumah kalian rusak atau terjadi kebakaran, kalian akan rugi. Tetapi kalian tidak boleh mengasuransikan rumah tetangga kalian hanya untuk kepentingan kalian atau hanya untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua adalah utmost good faith atau itikat yang baik. Nah, dalam prinsip ini kejujuran itu merupakan mata uang yang utama. Jadi baik kalian maupun pihak asuransi nanti harus sama-sama saling terbuka terhadap fakta-fakta yang diperlukan. Misalnya, kalian harus terbuka terhadap riwayat kesehatan maupun kondisi barang yang akan kalian asuransikan. Jadi kalian tidak boleh berbohong karena asuransi dibangun di atas kepercayaan. Jika tidak jujur, pihak asuransi dapat menolak klaim kalian. Yang ketiga adalah indemnity atau ganti rugi. Nah, di sini asuransi akan mengembalikan posisi ekonomi kalian seperti semula. Apabila terjadi musibah, standar hidup keluarga kalian tidak akan turun drastis sehingga kalian masih bisa fokus belajar tanpa memikirkan biaya. Namun perlu diingat, di sini asuransi hanya akan mengembalikan kondisi ekonomi kalian seperti posisi sebelum terjadi musibah. Jadi kalian jangan berpikir untuk mencari untung atau memperkaya diri dengan musibah yang terjadi. Jadi ingat, di sini kita itu membeli proteksi untuk melindungi ekonomi kita, bukan membeli tiket lotre untuk mencari keuntungan. Yang keempat adalah proximate cause atau penyebab utama dan efektif. Jadi di sini perusahaan asuransi hanya akan menjamin kerugian yang penyebab utamanya memang tertera di dalam perjanjian.
Misalnya, motor kalian diasuransikan terhadap kecelakaan. Nah, suatu hari motor kalian rusak karena balap liar. Nah, perusahaan asuransi itu dapat menolak klaim kalian. Karena apa? Karena penyebab utamanya itu bukan kecelakaan, tetapi karena penggunaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Nah, jadi kalian harus benar-benar memahami polis kalian, mengetahui hal-hal teknis seperti ini, itu dapat membantu kalian sebagai konsumen untuk tetap berdaya dan tidak mudah ditipu. Nah, setelah kalian mengetahui 4 pilar utama tersebut, ada kabar gembira nih buat kalian para generasi Z yang melek teknologi. Jadi saat ini asuransi telah bertransformasi menjadi insurtech. Ini bukan lagi soal agen yang datang ke rumah, melainkan soal algoritma, big data, dan kemudahan akses digital. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, industri ini membutuhkan tenaga ahli seperti analis risiko, aktuaria, hingga pengembang sistem. Perlu diingat bahwa industri ini bukan sekedar bisnis biasa, melainkan lembaga jasa keuangan resmi. Artinya, kalian dapat bekerja pada sektor yang sangat krusial bagi stabilitas ekonomi negara. Nah, jadi belajar literasi keuangan itu bukan hanya sekedar untuk proteksi keluarga, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi masa depan kalian. Nah, literasi hari ini dapat menjadi pintu gerbang karir masa depan bagi kalian yang ingin menjadi arsitek ketahanan finansial bangsa. Nah, untuk membekali siswa yang memahami risiko dan mampu meraih peluang tersebut, saya sudah mengimplementasikan literasi asuransi ini secara langsung melalui rangkaian aktivitas kelas yang interaktif. Kegiatan dimulai dengan pretest untuk memetakan pemahaman awal siswa. Disusul aktivitas pohon risiko, di sini siswa secara antusias mengidentifikasi berbagai ketidakpastian hidup mereka dan menempelkan buah-buah risiko pada pohon ini, mulai dari risiko kesehatan hingga risiko finansial keluarga. Aktivitas ini bertujuan untuk membangun kepekaan mereka terhadap potensi kerugian murni yang bisa terjadi kapan saja. Setelah mengenal risiko, siswa beralih menjadi detektif polis. Di sini saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok membedah materi yang berbeda, mulai dari menganalisis resiko harta benda, asuransi jiwa pinjaman, hingga asuransi kesehatan melalui dokumen replay asli. Mereka tidak hanya membaca, tetapi melakukan investigasi mendalam terhadap manfaat dan pengecualian polis, yang kemudian mereka presentasikan dengan penuh percaya diri di depan kelas. Melalui aktivitas ini, saya memastikan mereka dapat menjadi konsumen yang kritis dan tidak hanya sekedar menandatangani kontrak tanpa adanya pemahaman. Selanjutnya, kami juga melakukan cek digital. Dengan gadget di tangan, para siswa mensimulasikan rumus 2L, legal dan logis. Mereka melakukan verifikasi langsung melalui WhatsApp resmi OJK 157 dan website OJK untuk memastikan kredibilitas perusahaan asuransi secara real-time. Hal ini merupakan bekal bagi mereka untuk melindungi keluarga dari penipuan berkedok asuransi di era digital. Rangkaian edukasi ini ditutup dengan post-test. Dampak nyata terlihat dari peningkatan skor rata-rata siswa dari 35 menjadi 90. Berdasarkan hasil tersebut, siswa kini mampu menganalisis resiko dan proteksi secara kritis. Antusiasme mereka membuktikan bahwa sebenarnya siswa ini haus akan pengetahuan keuangan yang praktis. Mereka kini telah bertransformasi dari sekedar siswa menjadi agen yang siap mengedukasi keluarga di rumah. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa transformasi literasi dapat menjadi kunci utama kemandirian finansial bangsa. Saya, Faridatul Jannah, mengajak seluruh pelajar di Indonesia, mari menjadi generasi yang tangguh dan cerdas mengelola risiko. Karena proteksi hari ini adalah jaminan prestasi di esok hari. Sikapi uangmu dengan bijak, salam literasi keuangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.